Saya 7 tahun jadi sekjen PKB, 2005 2007, kemudian 2009 sampai 2014. Jadi sekjen terlama ya saya. Kalau yang lain ada yang 2 tahun setengah, ada yang 5 tahun, 7 tahun. Nah, 7 tahun itu bersama Caimin gimana nih Pak? Maksudnya apakah ada sikap otoriter? Ya, saya bisa memahami persoalan internal itu menurut saya secara komprehensif, ya. Termasuk kronologis perubahan apa yang sekarang. Dan itu yang saya sampaikan kepada Pak. Kemarin diskusi ini bilang tentang tadi saya masih ingatkan ya, dokumen-dokumennya saya serahkan kepada PBNU tentang sejarah PKB, bagaimana PKB itu terbentuk oleh secara resmi oleh PBNU, kemudian bagaimana PKB itu keputusannya oleh PBNU itu adalah keputusan formal. Kemudian saya juga jelaskan berdasarkan undang-undang partai politik, karena saya 5 tahun jadi wakil ketua DPR, wakil ketua Komisi 2, saya paham dengan partai undang-undang partai politik, undang-undang nomor 2 tahun 2011. Saya katakan bahwa antara PBNU dan DPP PKB itu dua institusi yang berbeda, ya, walaupun ada hubungan historis yang kuat, ya. Sehingga kemudian yang bisa dilakukan oleh PBNU adalah memberikan dukungan moral sekuat-kuatnya kepada PKB itu untuk menjadi sebuah partai yang besar, partai yang dicintai oleh Nahdien, ya, seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Pas selama jadi sekjen kemarin laporan di era Bapak itu terbuka nggak seperti kalau sekarang kan kata Bapak tertutup. Ya layaknya keuangan itu dilaporkan di Muktamar, tapi di Muktamar Bali tidak ada forum yang melakukan laporan keuangan. Kemudian dulu tidak seperti sekarang, resourcesnya itu gede banget. Dulu partai politik itu kan adanya, sekarang resources itu banyak, besar, dan itu saya kira karena milik publik harus dilaporkan kepada publik. Ini apa perlu KPK juga dulu? Saya tidak sampai ke sana ya. Tidak sampai ke sana. Pak, Ya, perlu ya untuk ditanggung kepada konstituen. Pak, apakah dalam pembicaraan Bapak dengan pihak PBNU tadi ada upaya apa? Opsi untuk menggantikan kursi ketua umum, Pak? Maksudnya ketua umum PKB? Iya, ketua umum PKB. Tidak ada pembicaraan seperti itu. Cuma saya katakan bahwa DPW DPC itu sekarang sedang memantau perkembangan DPP seperti apa, memantau perkembangan PBNU seperti apa, sampai pada saatnya nanti DPW DPC pasti bersikap. Kepemimpinan PKB itu apakah perlu dipertahankan atau diganti. Tapi saya katakan kepada PBNU tadi, kepada tim, bahwa Caimin ini terlalu lama memimpin, sudah 19 tahun, hampir 20 tahun memimpin PKB. Ada opsi untuk muktamar luar biasa PKB pada antara DPW dan PKB tandingan. Kalau muktamar luar biasa PKB tidak ada, karena di ADRT Bali itu menghapus muktamar luar biasa. Jadi yang ada hanya muktamar biasa saja. Banyak yang dihapus di ADRT muktamar Bali itu, muktamar luar biasa dihapus, kewenangan Dewan Suro dihapus, banyak yang dihapus. Itu upaya untuk menanggalkan kekuasaan Tadi sepertinya disimpulkan seperti itu. Jadi upaya-upaya sistematis seperti itu mengatur regulasi, mengatur upaya-upaya hukumnya dalam rangka untuk sentralistik kepemimpinan saya. Pak, apakah tadi pembicaraan di atas juga dibahas soal konflik khususnya saat Oh ya, saya diminta penjelasan terutama oleh Pak Ihsan Abdullah seperti apa sebenarnya ada dualisme utama pada saya itu Ancol versus Parung, dan apa yang terjadi ya saya jelaskan apa adanya. Ya sama seperti yang ada ya, bahwa terjadi 2 muktamar ya, dan kami waktu itu dipecat oleh Gus Dur, saya jelas. Ya, saya sebagai sekjen dipecat, kemudian beberapa ketua DPP yang lain dipecat oleh Gus Dur. Tapi kemudian
fungsionaris aktivis PKI waktu itu bersepakat, ya, sepakat kita mau dipecat berapa kali oleh Gus Dur kita terima ya, karena Gus Dur adalah guru kita. Namanya guru ya, kapan dipecat ya kita terima. Tapi karena jangan sampai Caimin yang dipecat, kata kita. Pada kesepakatan pada situ, kalau sampai Caimin dipecat maka kita melakukan perlawanan. Karena apa? Kita menilai situasi pada saat itu Caimin adalah satu-satunya tokoh NU ideologis yang bisa mengamankan aspek ideologis di PKB. Kalau sampai PKB itu dipimpin oleh orang luar yang tidak memahami ideologisasi PKB, ideologisasi NU, maka nilai-nilainya itu bisa tercerabut dari perjuangan PKB. Kira-kira seperti itu. Pak, tadi dibilang DPMA lagi memantau di PPK. Maksudnya DPMA di mana? DPC dan DPPK Semuanya. seluruh Indonesia lagi memantau perkembangan. Ada rencana bikin PKB perjuangan. PBNU bikin organisasi baru gitu Pak, ada obrolan itu nggak Pak? Tidak ada obrolan itu. Tapi dapat info bocoran hasil Mukernas PKB kemarin, ada tanggapan nggak? Tidak ada juga pembicaraan soal itu. Berarti PBNU sampai hari ini belum dapat info soal hasil Belum. Ya saya nggak tahu, mungkin juga PBNU dapat ya. Yang itu juga banyak beredar kan di media ya. Tapi hal itu tidak ditanyakan oleh teman-teman dari. Terus supaya biar Caimin dan tersentralisasi lagi gimana maksudnya Pak? Ya ADRT-nya harus dikembalikan kepada ruh PKB. Ya, nggak bisa ADRT seperti itu. Ini ADRT yang lari dari spirit PKB. Masa PKB Dewan Suruhnya hanya dijadikan tukang doa. Harusnya seperti apa tuh Pak? Adalah harusnya seperti apa mengembalikan tersebut? Ya nanti kalau ada muktamar PKB kita revisi kembali ya ADRT-nya misalnya gitu ya, sehingga kemudian Dewan Suro itu kembali mempunyai kewenangan yang sentral pengawal ideologi di internal PKB, tidak seperti sekarang. Pak, ada pernyataan tokoh yang akan membuat melawan saya di muktamar nanti? Oh, tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Saya kira PBNU masih mengumpulkan sebanyak-banyaknya data ya. Oke, Mantap, makasih.